Film dimulai dengan memperlihatkan seorang tahanan bernama Ray yang sedang diperingatkan temannya untuk berhati-hati, karena infonya akan ada 2 orang yang berencana untuk menyerangnya ketika waktu istirahat besok. Alhasil, ketika waktunya tiba, Ray sudah siap untuk menghadapi mereka. Karena sudah melanggar peraturan penjara, Ray pun dijebloskan ke dalam sel khusus. Namun anehnya, ia terlihat sangat tenang, bahkan fokus untuk memperhatikan setiap detail dari tempatnya ditahan. Dari sini kita menyadari kalau Ray bukan orang sembarangan, bahkan bisa dibilang sedang merencanakan sesuatu. Namun sejauh ini kita belum dijelaskan maksud dari setiap perbuatannya. Singkat cerita, setelah menghabiskan waktu kurang lebih 3 hari di sel tersebut, Ray pun mulai bersuara untuk menanyakan pukul berapa saat ini. Begitu Sipper menginfokan kalau waktu menunjukkan pukul 4 sore, ia pun mulai melakukan penghitungan manual. Di saat yang sama, lebih tepatnya di luar penjara, tiba-tiba terjadi sebuah insiden yang menggemparkan semua orang. 96. Para sipir yang panik sempat mengecek CCTV untuk memastikan semua tahanan berada di dalam selnya. Di lain sisi, petugas damkar segera dikerahkan untuk meredakan api dari ledakan tadi. Namun di antara petugas pemadam, ternyata terdapat seorang penyusup. Dan orang itu tak lain adalah Ray. Kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana caranya dia kabur dan sejak kapan. Tenang saja, nanti akan terjawab dengan sendirinya. Yang unik, setelah dijemput oleh kedua rekannya, bukannya kabur ataupun bersembunyi dari kejaran polisi, Ray malah turun di pinggir jalan untuk menggunakan telepon umum. Tentu saja, pakaian tahanan yang masih melekat di badannya langsung mengundang perhatian polisi. Tapi tenang saja, karena semua ini akan segera berakhir. Showtime. Beautiful day. Ditemani rekannya yang bernama Lester, Ray pun dibawa kembali ke dalam penjara untuk bertemu pemilik tempat tersebut. Saat perkenalan, Lester menjelaskan kalau dia dan rekannya berasal dari perusahaan yang disewa oleh pemerintah untuk menguji sistem keamanan setiap penjara. Kalau di Amerika, hampir semua penjara itu dibangun dan dikelola oleh swasta. Makanya masing-masing dari mereka memiliki denah maupun sistem yang berbeda. Nah, selama 7 tahun terakhir, Ray sudah menyelinap ke setiap penjara untuk menguji tingkat keamanan tempat tersebut, apakah sudah sesuai standar atau belum. It's 100% escape proof. I suppose you're gonna tell me how you did it. Menurut Ray, ada 3 hal yang harus diperhatikan setiap tahanan yang ingin kabur dari penjara. Pertama adalah layout atau denah dari tempat mereka ditahan. Nah, penjara ini memiliki kesalahan perencanaan, di mana lokasi pemadam kebakaran terlalu dekat dengan sel khusus. Hal terpenting kedua adalah rutinitas para sipir. Sejak ditahan di sana, Ray menyadari kalau sipir yang berjaga di luar selnya selalu meninggalkan posnya selama 7 menit untuk merokok di atap. Dan hal terpenting ketiga adalah bantuan dari dalam ataupun luar penjara. Knowing the layout, understanding the routine, and help from outside are in. 7 minutes every day, there were no eyes on me. Bermodalkan kotak susu, pasta gigi, dan tisu, Ray berhasil kabur dari penjara. Lapisan plastik pada kotak susu kemarin ternyata berfungsi untuk menyalin kode sandi pada selnya. Setelah kode itu berhasil ia dapatkan, Ray mengakses sistem keamanan pintunya menggunakan tisu yang sudah dikeraskan. Begitu para sipir pergi merokok, ia kemudian menyabotase rekaman CCTV pada selnya sehingga punya waktu lebih untuk menyelinap ke markas pemadam kebakaran. Just in time to catch my ride. You have any questions? And would choose to spend most of his life in prison. Singkat cerita, begitu keluar dari penjara, Ray langsung dijemput oleh mantan istri sekaligus rekan kerjanya yang bernama Abigail. Hubungan mereka berdua memang agak rumit, namun nanti kalian akan paham dengan sendirinya. Anyway, setelah sekian lama, keesokan harinya Ray kembali berkantor. Pagi itu, perusahaan mereka kedatangan klien yang tak biasa. Seorang anggota CIA bernama Jessica Mayer ternyata sudah lama ingin berkenalan dengan Ray. Pada intinya, pemerintah punya proyek rahasia, di mana mereka telah membangun sebuah fasilitas untuk orang-orang yang eksistensinya harus dimusnahkan tanpa dibunuh. Nah, itu artinya fasilitas penjara yang mereka bangun harus super ketat. Namun, tak ada orang yang bisa membuktikan hal tersebut kecuali Ray. Masalahnya, karena penjara ini bersifat rahasia dan tidak legal, makanya tak satupun dari mereka yang boleh mengetahui lokasi tempat tersebut. Tapi sebagai imbalannya, Ray akan dibayar 80 miliar rupiah jika berhasil keluar dari sana. Disappeared, and you want him to go in and test it. Double your standard fee. That's 5 mil, Ray. Letters sent to this place should not be allowed out into the real world. Essential that none of you know the location of the incarceration. Sebenarnya, Abigail kurang sepakat dengan proyek kali ini. Tapi mau bagaimana lagi, keputusan berada di tangan Ray. Sebelum berpisah, Jessica sempat mengabarkan bahwa untuk masuk ke penjara tersebut, Ray nantinya akan dijemput oleh tim khusus. Dan singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba.
Namun sebelum penjemputan dimulai, mereka melakukan sedikit briefing terkait identitas penyamaran yang akan Ray gunakan selama ditahan. Tak sampai sana, untuk jaga-jaga, mereka bahkan memasang alat pelacak pada tubuhnya. Hey, babe. Transplant is good. Setelah semua persiapan selesai, Ray pun berangkat menuju lokasi penjemputan. Namun ada yang aneh karena begitu diangkut ke dalam mobil, alat pelacak pada tubuh Ray langsung dibongkar paksa. Begitu bangun dari pingsannya, Ray tak sengaja melihat seorang calon napi yang dibunuh oleh para sipir. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa para sipir terus-terusan membiusnya? Bahkan ketika sadar, tiba-tiba Ray sudah berada di dalam sebuah sel khusus. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Ray melihat sebuah penjara yang berbentuk vertikal. Dinding kaca membuat aktivitas mereka bisa dipantau dari berbagai sisi. Tak sampai sana, kamera pengawasnya pun dibuat secara khusus. Dari balik monitor, kita kemudian diperlihatkan sang kepala penjara bernama Hobbs. Sosok yang sangat tenang, cerdas, dan terkenal bengis. Saat Ray dibawa ke ruangan untuk diinterogasi, ia cukup terkejut begitu tahu nama kepala penjara tidak sesuai dengan informasi yang diterimanya sejak awal. Tak sampai sana, kode evakuasi daruratnya bahkan tak berfungsi. Sekedar info, selama ini Ray selalu mengantongi kode evakuasi yang jika disebutkan, harusnya setiap kepala penjara langsung membebaskannya. Tapi kali ini berbeda, seakan-akan CIA menjebaknya sejak awal. My evacuation code is 310275. You're here now, and you belong to me. Wait. I have an evacuation code! Beberapa saat kemudian semua tahanan dipersilahkan untuk ke lapangan, namun Ray terlihat ragu untuk melangkah. Makanya Hobbs sempat mengumumkan namanya. Sekedar info, selama di penjara, Ray menggunakan nama samaran Portos. Anyway, saat berjalan menuju lapangan, Ray mencoba mengamati denah maupun rutinitas penjara. Tapi anehnya denah tempat ini seakan-akan dibuat berdasarkan buku panduan yang pernah dia tulis. Makanya tidak ada celah sedikit pun untuk kabur dari sana. Walaupun tempat ini bersifat khusus, namun perilaku para napi tak beda jauh dari penjara pada umumnya. Di hari pertama, beberapa orang mencoba membuli Ray. Tapi tiba-tiba... Back off. Last time. Pueros. Perkenalkan, pria ini bernama Emil Rothmeyer, salah satu orang yang paling dihormati di antara para tahanan. Dalam perkenalannya, ia juga menjelaskan kalau dirinya dulu bekerja untuk seseorang bernama Victor Mannheim, hacker jenius yang berhasil membongkar kebusukan sistem perbankan dunia. Walaupun sudah menolong dan memperkenalkan diri sedemikian rupa, nampaknya Ray tidak peduli dengan orang di hadapannya. Walaupun Ray tak tertarik untuk berkenalan dengan orang baru, tapi anehnya Rothmeyer terus saja mengajaknya ngobrol, bahkan menawarkan bantuan jika diperlukan. Sayangnya saat ini Ray sedang fokus untuk mencari jalan keluar. Di lain sisi, akhirnya kita menyadari mengapa penjara ini begitu ketat, karena ternyata Hobbs memang sangat terobsesi dengan buku yang Ray pernah tulis. Setelah mengamati sedemikian rupa, Ray jadi penasaran bagaimana bentuk dari sel khusus bagi tahanan yang membangkang di penjara ini. Tapi untuk bisa masuk ke sana, Rothmeyer terpaksa memukulnya lebih dulu. We can do better than that. That's enough. Gila, tak hanya dikurung dalam ruangan kecil berdinding dan berlantai besi, para tahanan yang membangkang bahkan disinari selama hukuman berlangsung. Walaupun demikian, Ray tak menyerah dan mencoba mencari celah. Di saat yang sama, Abigail menghadap ke Curtis untuk memastikan kondisi Ray, karena sejauh ini mereka tak tahu di mana ia ditahan. Namun anehnya Curtis mengatakan kalau semua baik-baik saja. I think they pay us all that money. All right, I'll make the call. Begitu hukuman berakhir, seorang dokter diutus untuk memastikan kesehatan para tahanan. Setelah disinari belasan jam, umumnya orang-orang bisa mati akibat dehidrasi. Untung saja Ray maupun Rothmeyer berhasil selamat. Melihat sosok dokter yang baik hati, Ray pun memberanikan diri untuk bertanya di manakah lokasi mereka saat ini. Namun sang dokter memilih untuk diam karena semua gerak-gerik mereka selalu dipantau oleh para penjaga. What did he ask you? I don't care. Keesokan harinya, dua pria tangguh ini kembali bertemu di lapangan dan Rothmeyer penasaran dengan hasil analisa temannya kemarin. Namun alih-alih menjawab pertanyaan tersebut, Ray malah memintanya untuk mencari sebuah besi berbentuk bulat. Masalahnya penjara ini bukan toko bangunan dan barang itu tak mungkin mereka bisa dapatkan secara percuma. Namun di sini Ray berjanji bahwa besi itu mungkin bisa menjadi kunci bagi mereka untuk kabur. Begitu mendengar hal tersebut, Rothmeyer langsung meminta agar dipertemukan dengan Hobbs. 10 seconds. Where's Victor Mannheim?
Selama ini, Rottmeier ditahan dan disiksa karena dipercaya sebagai satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan dari sosok Victor Mannheim. Makanya begitu ia bilang dirinya siap untuk buka mulut, Hobbs langsung sepakat untuk bertemu. Tapi alih-alih digambarkan peta dari lokasi bosnya, Rottmeier malah bercanda sana-sini dan membuat Hobbs naik pitam. Alhasil, ia pun kembali dihukum untuk kesekian kalinya. Get him down. Besi penutup saluran air di bawah kaki Hobbs tiba-tiba hilang, dan tak satu pun penjaga yang menyadarinya. Ternyata sejak awal Rottmeier mengincar benda tersebut. Karena sudah berhasil menemukan benda yang diminta, akhirnya Ray dengan senang hati menceritakan masa lalunya. Di lain sisi rencana belum berakhir, karena mereka juga harus kembali membuat keributan agar bisa masuk ke dalam sel khusus. Ray juga menjelaskan kalau di bawah lantai ruangan tersebut terdapat semacam saluran udara. Berdasarkan denahnya, ia meyakini kalau saluran itu bisa menuntun mereka ke jalan keluar. Nah, besi yang Rottmeier curi kemarin berfungsi sebagai pembias cahaya untuk membuka baut di bawah lantai. Built out underground in large natural fissures. You can follow where it goes. I just might find my way to the surface. You don't look that smart. You don't either. Masalahnya gini, di dalam ruangan khusus itu terdapat kamera CCTV. Jadi agar bisa kabur saat dihukum, Rottmeier harus menjadi pengalih perhatian. Dan singkat cerita, begitu semua persiapan selesai, mereka pun kembali memicu perkelahian. Agar tak dicurigai, kali ini Rottmeier mengajak pimpinan geng lain untuk menjadi lawannya. Begitu dijebloskan ke dalam sana, Ray langsung melancarkan aksinya. Pantulan cahaya dari besi kecil itu berhasil memanaskan baut di lantai dan memicu proses korosi. Para penjaga tak menyadari hal ini karena Ray menutupi pandangan mereka. Saat baut itu lepas, ia kemudian mengetuk lantai sebagai peringatan bagi Rottmeier kalau rencana mereka telah berhasil dan sekarang waktunya untuk pengalih perhatian. Oh iya, sebelum kabur, Ray juga berhasil menutup kamera CCTV menggunakan roti yang sudah dicampur air. Hobbs ini senang banget ketika Rottmeier merintih kesakitan. Makanya saat itu ia tidak sadar kalau Ray sudah berhasil melarikan diri. Tapi di saat yang sama, sejak tadi Ray juga belum berhasil mencapai ujung dari saluran tersebut. Bahkan di tengah pelarian, ia tak sengaja memicu kebocoran pipa. Tentu saja hal itu cukup fatal, tapi Ray tetap melanjutkan pelariannya. Dan pada akhirnya, ia pun berhasil mengetahui di manakah dirinya saat ini ditahan. Siapa yang menyangka kalau penjara itu ternyata adalah sebuah kapal tanker. Namun tak ada waktu untuk takjub, karena saat ini Ray harus bergegas kembali ke selnya. Masalahnya akibat kebocoran pipa tadi, kini jalur pelariannya sudah tergenang air. Efek dari kebocoran itu bahkan merembet hingga ke sel khusus tempat mereka ditahan. Makanya para penjaga langsung melakukan proses evakuasi. Did you make it? Where are we? Untung saja Ray bisa kembali ke selnya tepat waktu. Sementara itu, Abigail terlihat semakin khawatir dengan kondisi mantan suaminya yang keberadaannya tak kunjung diketahui. Anehnya lagi, cek uang yang diberikan oleh Jessica kemarin juga ditolak oleh bank. Namun sekali lagi, Curtis bersikap dingin, seakan-akan tidak peduli dengan rekannya sendiri. Sampai akhirnya kita diberitahu kalau ternyata dia selama ini kenal baik dengan Hobbs. Bahkan dengan sengaja memenjarakan Ray di tempat tersebut. Tak sampai sana, nampaknya ia memiliki kuasa untuk memerintah Hobbs sana-sini. Pokoknya, Ray harus dibuat putus asa sehingga tak lagi berusaha untuk kabur dari penjara. Akibat perintah tersebut, hampir tiap hari Ray dianiaya. Luka-luka pada tubuhnya membuatnya sulit untuk fokus dalam mencari jalan keluar. Namun setiap kali ia ingin menyerah, Rottmeier selalu muncul untuk memberikan semangat. What made you want to spend your life in prison? Tell me. Di tengah keputusasaan, Ray bercerita bahwa dahulu ia bekerja sebagai seorang jaksa. Namun suatu hari salah satu kriminal yang pernah dia tuntut di pengadilan malah berhasil kabur dari penjara, kemudian membunuh putrinya. Sejak saat itulah dia mendedikasikan hidupnya seperti sekarang. You see, putting people in prison wasn't good enough. Make sure they stayed in there, didn't get out. Di saat yang sama, hacker jenius sekaligus anggota Ray bernama Hush akhirnya berhasil meretas sistem keamanan negara dan mengetahui di penjara manakah dia ditahan. Masalahnya penjara yang dijuluki The Tomb ini lokasinya bersifat sangat rahasia.
Di lain sisi, kalian masih ingat kan sama 3 prinsip utama untuk kabur dari penjara? Pertama ada layout, kedua rutinitas, dan ketiga bantuan orang dalam ataupun luar penjara. Nah, untuk poin 1 dan 3 mustahil untuk Ray dapatkan saat ini. Tapi tidak dengan poin 2. Setelah beberapa bulan di sana, ia akhirnya berhasil menganalisa kebiasaan setiap penjaga. Duck walk 63 strides, I have 65. That guard over there could be a problem for us. He's old. Welcome back. Thanks. Agar bisa mengetahui lokasi kapal mereka saat ini, Rothmeyer terpaksa melukai paha Ray agar segera dilarikan ke klinik. Ray tahu betul kalau si dokter masih memiliki hati nurani, makanya ia mencoba membujuknya agar membongkar lokasi pelayaran mereka. Sayangnya sampai akhir sang dokter memilih untuk diam. Walaupun demikian, Ray tak kehabisan akal. So, No. You always gotta have a plan B. Perlahan tapi pasti, Ray dibantu Rothmeyer mulai mengumpulkan semua barang yang diperlukan untuk membuat sebuah alat yang akan membantu mereka dalam membongkar titik koordinatnya saat ini. Begitu selesai dirangkai, dengan sangat hati-hati Ray memberikan alat itu ke rekannya. Sayangnya, di saat yang sama, gerak-gerik mereka telah dipantau oleh Hobbs. Take a look at this. what's this? It's a sextant. Ring present. Akhirnya Ray dipindahkan ke sel blok E, tempat kosong yang belum berpenghuni sama sekali. Bahkan Hobbs tadinya berencana untuk mengisolasinya agar tak bisa lagi bertemu dengan Rothmeyer. Di sini ia juga mengaku telah mengetahui identitas asli dari Ray, namun menolak untuk melepaskannya. Makanya Ray sempat naik pitam dan berjanji akan kabur serta menghancurkan tempat ini. Namun ia sadar kalau amarahnya tak akan menghasilkan apapun. Makanya dibanding melawan, tiba-tiba Ray menawarkan sebuah kerjasama. Rothmeyer, trust me. It's gotta be worth a lot more than what you were paid for me, right, Hop? Only chance to get what you want. Ya, mulai dari sini, Ray akan menjadi intel dan menggali semua informasi terkait Victor Mannheim. Sebagai gantinya, Hobbs berjanji akan membebaskannya. Namun tentu saja, Ray tak sebodoh itu. Yang ada, mereka berdua malah memanfaatkan situasi ini untuk memuluskan rencana pelariannya. Di lain sisi, agar rencananya berhasil, mereka membutuhkan 1 personil lagi. Dan orang itu tak lain adalah Javed. You wanna die? You wanna get out? They're planning an escape. An escape. Nah, Javed menghadap ke Hobbs untuk mengadukan beberapa orang yang berencana untuk kabur. Sebagai imbalannya, Javed yang kebetulan seorang muslim ingin agar diizinkan sholat tahajud, berdoa sambil melihat bintang di langit. Karena permintaan itu dirasa tak terlalu berat, Hobbs pun mengabulkannya. Padahal ada maksud lain di balik itu semua. Ternyata agar bisa mengoperasikan alat buatan Ray kemarin, mereka harus menggunakan rasi bintang. Alat ini sebenarnya tidak sempurna. Untuk mengetahui lokasi pastinya, Ray masih harus melakukan berbagai analisa, mulai dari mempertimbangkan arah angin, suhu udara, dan sebagainya. Pada intinya, ia berhasil mengetahui kalau mereka saat ini sedang berada di perairan Maroko. Sekarang 2 poin sudah terpenuhi. Tersisa 1 lagi, yaitu bantuan orang luar ataupun dalam penjara. Kali ini, Ray kembali membujuk si dokter agar mau membantunya. I know you think I'm playing you. In Hobbs' office, description of cell block C at Lewisburg Federal Prison. You remember your oath? Setelah mengingat lagi kata-kata dari sumpah yang pernah diucapkan saat mendapatkan gelarnya, si dokter akhirnya sepakat untuk bekerja sama. Nah, dari sini rencana pelarian mereka semakin kompleks. Pada intinya, Javed diminta untuk kembali berpura-pura berkhianat dan mengatakan ke Hobbs kalau saat malam tiba, Ray biasa berkomunikasi dengan Rothmeyer menggunakan Morse code. Lock in on wrestling. Yes, sir. Got you. We have a time frame. Kode yang Ray buat sebenarnya sebuah jebakan agar Hobbs memusatkan perhatiannya di sel blok C besok. Di saat yang sama, Dr. Tyler bertugas untuk menghubungi teman Rothmeyer agar segera datang ke lokasi yang telah diberikan. Dan singkat cerita, keesokan harinya, semua anggota Hobbs sudah bersiap di blok C, karena mereka yakin Ray akan memicu kericuhan di sana. Namun yang terjadi malah sebaliknya. One man from sea to Babylon. Karena sejak awal mereka sudah mengetahui lokasi dari para penjaga, di tengah kericuhan, Ray dan rekan-rekannya berhasil menumbangkan mereka dari arah yang tak disangka-sangka. Senjata, jam tangan, dan radio dari para penjaga berhasil mereka amankan. Uniknya lagi, Hobbs belum sadar kalau 3 orang ini telah kabur, karena perhatiannya teralihkan dengan aksi anarkis yang dilakukan oleh para napi. Tak sampai sana, begitu ada kesempatan, Ray juga berhasil menyabotase semua CCTV di kapal tersebut. All the cameras are connected. I gotta black them out. Say cheese.
Sayangnya, Hobbs sudah mengantisipasi hal seperti ini dan segera mengaktifkan sistem lockdown. Bahkan ketika kamera CCTV tak berfungsi, Hobbs bisa memantau pergerakan mereka menggunakan sensor gerak. Masalahnya, tersisa beberapa menit lagi sebelum helikopter penjemputan tiba di lokasi, dan Ray belum juga berhasil naik ke atas. Situasi semakin rumit ketika Javed terkena tembakan. Tak butuh waktu lama bagi Ray untuk menyadari kalau selama ini pergerakan mereka dipantau menggunakan sensor gerak. Makanya ia segera menghancurkan benda tersebut. Di lain sisi, satu-satunya cara untuk membuka pintu menuju luar kapal adalah dengan menyabotase aliran listrik yang terdapat di ruangan mesin. Namun saat sistem berhasil di-reboot, pintu hanya akan terbuka selama 5 detik. Makanya Rottmeier harus naik duluan. Masalahnya, untuk naik ke atas, mereka harus menaiki banyak anak tangga. Dan luka tembakan pada tubuh Javed semakin parah. Sekalipun Rottmeier ngotot untuk membawanya kabur, tapi Javed lebih memilih untuk mengorbankan nyawanya. Sejak tadi, Hobbs sudah menduga kalau Ray akan mencoba masuk ke ruangan mesin. Makanya si kepala penjaga diminta untuk segera menyusul ke sana. Ketika keduanya bertemu, pertarungan sengit terjadi dan hampir saja Ray berakhir tragis. Tapi ternyata nasib baik masih berpihak padanya. Begitu berhasil masuk ke ruangan kendali mesin, Ray segera meribut sistem listrik pada kapal dan membuat semua pintu terbuka selama 5 detik. Saat Rottmeier naik ke lantai atas, helikopter jemputan juga telah tiba di lokasi. Namun mereka harus berjuang mati-matian untuk bertahan dari serangan musuh. Makanya teman Rottmeier sempat bersikukuh agar mereka segera lepas landas. Tapi ia menolak tawaran tersebut karena masih menunggu kedatangan rekannya. Masalahnya saat ini akses keluar masuk ruangan mesin juga telah dijaga oleh Hobbs. Oleh karena itu, Ray harus mencari cara lain untuk kabur. Give yourself up, Mr. Bradford. Ternyata Ray tadi sempat mengatur agar sistem pembuangan air di kapal segera diaktifkan. Makanya sejak tadi ia bersembunyi di dalam tangki air. Hobbs sempat menyadari hal ini, namun semua sudah terlambat. Syukur saja Rottmeier langsung berhasil menyadari kehadiran Ray yang terombang-ambing di tengah lautan. Tangga segera dijulurkan agar Ray bisa naik ke heli. Namun Hobbs ternyata tak tinggal diam dan mulai melepaskan beberapa tembakan. Bahkan sampai melukai bahu Rottmeier. Makanya Ray segera melepaskan serangan balasan. Kebetulan sekali di atas kapal terdapat banyak tangki minyak. Boom. Singkat cerita, tak lama setelah ditinggalkan di pinggir pantai, Putri Rottmeier datang untuk menjemput ayahnya. Tapi siapa yang menyangka kalau wanita yang dimaksud ternyata adalah Jessica, si anggota CIA yang sejak awal menyewa jasa Ray. Di sini ia langsung menyadari kalau Rottmeier sebenarnya hanyalah identitas, karena nama asli dari rekannya adalah Victor Mannheim. You're Mannheim. How'd you do it? We have code names. When my dad was picked up, it activated the code. Ternyata nama samaran Ray, a.k.a. Portos, juga merupakan kode yang Jessica sudah rencanakan sejak awal. Makanya begitu mendengar namanya diumumkan, Rottmeier langsung sadar kalau bantuan putrinya sudah tiba di penjara. You are not user-friendly. You want to try it again? I hope I never see you again. That hurts. Di lain sisi, kalian pasti penasaran sama alasan mengapa Curtis berkhianat. Ternyata tadinya dia bekerja sama dengan Jessica untuk menyembunyikan tujuan utama dari misi ini. Namun di tengah jalan malah berkhianat karena tiba-tiba dapat tawaran jadi CEO penjara The Tom oleh para investornya. Akibat diiming-imingi gaji yang fantastis, ia pun berkhianat. Tapi kata Abigail, tenang saja karena saat ini Hush sudah diutus untuk balas dendam. Sebenarnya Ray sudah ada tawaran untuk proyek selanjutnya. Namun setelah apa yang terjadi kemarin, ia lebih memilih untuk istirahat sejenak. Dan dengan begitu, film pun tamat.